Departemen Kominfo setidaknya ada yang sudah hadir ya. Next dari Departemen KWU dan Sponsorship. Halo, KWU dan Sponsorship, apakah sudah ada yang hadir? Oh, udah ada. Next dari Departemen P2M. Apakah hadir? Nice. Selanjutnya dari Departemen Eksternal. Halo eksternal, apakah hadir? Apakah sudah ada dari Departemen Eksternal? Halo, belumkah? Boleh ya dibantu diingatkan kepada pengawasnya untuk menganukan mitranya itu ya. Terus Departemen Pendidikan. Ada yang dari Departemen Pendidikan. Setidaknya ada perwakilan satu ya. Halo, belum ada dari pendidikan? Belum ada dari pendidikan? Baik, selanjutnya dari Departemen PSDO. Apakah sudah hadir? Oke. Dari Departemen Internal. Halo? Oke. Selanjutnya dari Departemen Mika. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Departemen Sekretaris. Sekretaris. Departemen Sekretaris sudah ada? Belum ya? Oke. Selanjutnya dari Departemen Bendahara. Apakah ada Departemen Bendahara? Ya, bantu diingatkan ya teman-teman. Wah, sudah 13.16. Tapi beberapa masih ada yang belum ada perwakilannya ya. Boleh bantu diingatkan ya, My Kadeps.
Oke guys, kita akan langsung mulai di 13.20 ya. Jadi teman-teman buat yang belum hadir boleh diingatkan untuk hadir ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Selamat siang. Hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi rubrik penilaian untuk Badan Eksekutif Hima PSTI tahun 2026. Jadi untuk background sendiri ya teman-teman, kenapa kita ngadain sosialisasi ini? Karena pertama-tama itu adanya catatan dari Humas kemarin itu salah satunya itu melakukan sosialisasi tentang rubrik penilaian yang dilakukan oleh komisi gitu teman-teman. Jadi itulah kenapa pada hari ini kita laksanakan sosialisasi untuk rubrik penilaian untuk Badan Eksekutif Universitas itu. Tapi sebelum mulai, kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Badan Legislatif yaitu Teh Putri Aprianti. Kepada beliau dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Mandala semuanya. Di sini pertama-tama saya mau ucapin terima kasih banyak kepada yang sudah hadir pada sosialisasi kali ini. Benar tadi apa adanya yang disampaikan oleh Teh Jasti bahwa sosialisasi ini diadakan karena berdasarkan rekomendasi Munas pun dari triwulan pertama kami melihat rekan-rekan badan eksekutif itu selalu mempertanyakan dan juga ingin tahu gitu seperti apa sih sebenarnya penilaian yang diberikan oleh komisi kepada proker-proker yang kalian kerjakan. Maka dari itu, sosialisasi ini hadir agar bisa menjawab kebingungan-kebingungan teman-teman sekalian terhadap penilaian dan juga rubrik-rubrik yang nantinya akan digunakan oleh komisi dalam menilai kinerja juga proker yang dilaksanakan. Dan semoga harapannya dari sosialisasi ini dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian terhadap kinerja dari komisi itu sendiri seperti apa. Dan bagi mungkin yang teman-teman departemennya masih belum bisa hadir sepenuhnya, bisa disampaikan oleh teman-teman yang hadir pada saat ini untuk lebih tahu lagi bagaimana mekanisme penilaian itu dilaksanakan agar nantinya ketika di Mumas nanti ada hasil penilaian kinerja selama satu periode tidak lagi dipertanyakan gitu bagaimana awalnya karena di sini untuk rubrik penilaian sendiri ada landasannya. Landasannya itu dari mulai ADRT, MKO GBHK, tata tertib badan legislatif. Dan itu menjadi acuan kami sendiri dalam menyusun rubrik penilaian. Juga berdasarkan hasil sidang pleno dari yang dilakukan kita selama awal periode kemarin, itu menjadi acuan akhirnya bagaimana rubrik penilaian ini diisi. Oke, mungkin itu dari saya harapannya selama sosialisasi ini berjalan, segala hal yang mungkin nantinya akan jadi pertanyaan ataupun dibutuhkan kejelasan-kejelasan lebih lanjut dapat sama-sama kita pahami bersama di sini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Teh Putri Aprianti atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan juga dari Wakil Ketua Badan Legislatif Hima PSTI tahun 2026 untuk Teh Sharlin. Apakah sudah siap? Oke, kepada Teh Sharlin persilakan. Oke, halo semuanya, selamat siang. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir, yang udah menyempatkan waktunya untuk ikut sosialisasi ini. Karena sepertinya teman-teman penasaran ya sama apa isi dari rubrik tersebut. Jadi mohon untuk disimak baik-baik supaya teman-teman bisa ada gambaran pengawas ini tuh menilainya apa aja sih di proker ini gitu. Nah terus tuh juga, wait bentar capek. Ya, cuma harapannya dari sosialisasi rubrik ini tuh teman-teman jadi tahu, tapi nggak jadi patokan teman-teman buat membatasi teman-teman
dalam mengerjakan prokernya tersebut. Begitu. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Teh Charlie atas sambutannya dan mungkin bisa kita langsung mulai aja maaf untuk sosialisasinya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan Kakom saya. Sebentar ya teman-teman, dipersiapkan terlebih dahulu. Halo. Oke, jadi langsung kita mulai saja ya untuk sosialisasi kita hari ini. Jadi pertama-tama dalam rubrik penilaian sendiri itu dibagi jadi 3 rubrik teman-teman. Yang pertama itu ada buat proker eventual, proker non-eventual, dan juga proker digital. Apa aja sih bedanya? Ya toh. Nah, untuk proker eventual itu sebenarnya untuk program kerja yang cuma dilaksanakan sekali dalam satu periode. Biasanya itu melibatkan kepanitiaan yang besar dan juga secara singkat gitu. Misalnya apa? Yang sekali dilaksanakan itu misalnya kayak rotasi, mutasi, sospro, apalagi dan lain-lain gitu ya. Nah, selanjutnya itu buat proker non-intelektual itu adalah proker yang dilaksanakan berkali-kali gitu. Contohnya apa? Contohnya itu kayak optimal, terus ini yang internal itu, yang internal itu saya lupa. Oh, algoritma, ya integral. Ya, contohnya yang kedua itu ada integral dan semacamnya. Nah, ya Bajang D, ya betul seperti itu ya contohnya buat non-eventual. Terus selanjutnya itu ada proker digital, yaitu program kerja yang dilaksanakan itu di Instagram ataupun di media-media teknikal digital. Nah, oke. Oke, selanjutnya di sini ada proker eventual. Itu ketika kita menilai suatu proker eventual itu apa aja sih yang dinilai itu ya. Yang pertama itu dinilainya itu dibagi menjadi 4 tahap gitu. Jadi 4 tahap gitu. Yang pertama itu di tahap rancangan proker. Nah ini tuh biasanya tuh rancangan proker itu yang dirancang bareng-bareng sama departemennya gitu. Jadi belum ada kepanitiaan di dalamnya. Baru mau merancang secara garis besarnya kayak gimana gitu. Nah, apa aja sih yang dinilai gitu? Yang dinilai itu pertama keselarasan tujuan dengan ADART, yang kedua ketepatan sasaran, yang ketiga itu tentang kejelasan tindak lanjut ketika rapat gitu ya. Terus yang keempat itu tentang kedisiplinan dalam penyusunan timeline dan juga anggaran. Nah, untuk yang timeline dan anggaran sendiri itu kita berpatokannya dari RA dari rancangan proker yang di awal yang ketika sidang pleno. Nah, kita lihatnya dari situ teman-teman. Terus untuk prapelaksanaan sendiri itu ya seperti namanya ya prapelaksanaan gitu. Yang dinilai itu pertama itu tentang kelengkapan proposal. Ya, jadi ini yang dinilai itu adalah satu prokernya kan. Jadi ketika proposalnya itu juga dinilai ya, itu lengkap atau enggak. Terus ketika ada rapat-rapat juga itu apakah efektif atau enggak gitu. Terus kesiapan logistiknya itu kira-kira di listnya udah lengkap apa belum gitu. Terus selanjutnya itu tentang kreativitas dari konsep acaranya. Yang
Dan yang terakhir itu tentang kelengkapan perizinan, itu juga dinilai. Terus selama pelaksanaan, apa aja sih yang dinilai gitu ya. Yang pertama itu tentang kedisiplinan waktu. Di sini itu kedisiplinan rundown. Jadi ketika rundown-nya tidak sesuai dengan, ketika kegiatannya itu tidak sesuai dengan rundown, itu akan mempengaruhi dari penilaian tersebut. Terus selanjutnya adalah kemampuan panitia dalam melakukan problem solving di lapangan. Terus selanjutnya kekompakan tim, terus juga dari partisipasi dan juga antusiasme pesertanya juga kita nilai. Selanjutnya ini yang terakhir, itu dalam pasca pelaksanaan itu ya, yaitu menilai ketepatan waktu pengumpulan LPJ, yaitu maksimal adalah H+14. Nah, dari mana sih H+14 ini? Dari SMK gitu teman-teman. Ini yang udah disahkan waktu sidang pleno juga, dari teman-teman juga hadir waktu itu. Dan juga tentang kesesuaian realisasi anggaran yang direncanakan dari awal sama yang ada di LPJ terakhir gitu. Jadi itu dilihat kesesuaiannya apakah sesuai atau tidak gitu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Gimana? Oke, ini adalah rubrik penelitian soal seperti yang sudah tadi Tejaski beritahukan bahwasannya adanya rubrik dan sebagainya kita perlu ada yang tahu pun juga melihat dari standar koordinasi dan segala dengan adanya rubrik ini kita bisa menjalankan semua peran semua kegiatan yang ada dan sesuai dengan pun penilaian yang ada di rubrik kali ini. Jadi kita tidak serta-merta dan sebagainya hanya berlandaskan bahwa sebenarnya kita membutuhkan satu peraturan tersebut, tapi kita berlandaskan semua yang ada di Hima PSKI. Mungkin kita selanjutnya ke topik paparan konvensional. Di topik paparan konvensional ini ada beberapa tahapan, ada beberapa poin yang bisa teman-teman lihat gitu dari paparan yang pertama. Ketika merancang proper, teman-teman sama seperti yang tadi gitu, sama seperti yang teman-teman lihat di proper eventual. Namun bedanya gitu pada di rubrik eventual ini tujuan dan sasarannya setiap kali terlaksana dan terus berulang gitu akhirnya karena terlaksana terus berulang secara rutin. Misalkan tadi yang kita sebutkan soal optimal itu adalah suatu proper yang berulang akhirnya terjadi 3 kali dan terus berulang kan akhirnya konsisten tujuan dan sebagainya. Terus juga di poin nomor 2 ketika pelaksanaan mereka menilai persiapan berkala. Menilai persiapan berkala ini juga melihat ketersediaan sumber dayanya juga atau bahannya juga dan rutinitas keseharian yang ada di dalamnya. Pun koordinasi internal departemen jadi seperti misalkan pemilihan, koordinasi internal departemen sebelum kegiatan dimulai apakah sudah betul dan sudah selesai atau belum, rutinitas sumber daya yang ada di dalamnya apakah sudah tersedia dan mumpuni atau belum. Terus juga di poin itu dapat pelaksanaan. Fokus pertama mereka ada konsistensi. Jadi ketika mereka tidak menjalankan dan tidak sebagainya, itu adalah sebuah yang bisa kita lakukan. Nah, ketika di pelaksanaan ini, fokus itu mereka benar-benar konsistensi apakah nilai poin kita setiap pertemuan yang kita perlu jaga, apakah kepanitiaannya hadir dan sebagainya pun terjadwal dengan rapi sesuai karena proper konvensional ada proper yang berulang dan proper yang pasti berulang pasti sudah ditentukan harinya, tanggalnya, bulan, tahun. Hal-hal tersebut hal-hal tersebut seharusnya sudah terjadwal dengan konsisten dan juga kenyamanan peserta selama program rutin berjalan. Nah, bisa teman-teman lihat karena contoh misalkan di Xbat atau di Connect In, apakah pesertanya nyaman ketika mengikuti rutinitas program tersebut? Apakah pesertanya bisa terus have fun menjalani program kerja dan program tersebut? Nah, seperti itu teman-teman di poin nomor 3 di pelaksanaan ini. Di poin nomor 4, ketika pasca pelaksanaan. Nah, mereka itu menilai evaluasi berkala yang dilakukan apakah ketika kita melakukan pemimpin ataukah kita melakukan film di proper di apa ya di proker-proker optimal dan manekin sebelumnya apakah ada evaluasi yang ada apakah ada yang harus diperbaiki
Contoh misalkan kita sudah melakukan connect in, terus mata lomba atau mata cabur yang kita gunakan adalah futsal. Nah, apa sih yang perlu di futsal? Next step selanjutnya untuk memperbaiki futsal ini seperti apa gitu. Nah, seperti itu gitu teman-teman. Akhirnya, hal tersebut adalah hal yang harusnya dilakukan untuk menilai evaluasi secara berkala dan rutin. Hasilnya karena ini adalah proker yang terus berulang, yang dilakukan terus terus menerus sampai akhirnya tercapai tujuannya ataupun tercapai apa yang diinginkan dari batas waktu yang diinginkan oleh ketua departemen atau departemen yang ada. Apakah hal tersebut sudah mencapai keinginan yang dilakukan, gitu, evaluasi-evaluasi yang sebelumnya Pak sudah dilakukan atau belum, serta ketertiban laporan kewenangan rutin. Maksudnya kayak akhirnya gitu, ketika kalian atau ketika teman-teman mengikuti konekin dan sebagainya, teman-teman pasti mengeluarkan uang, pun departemen pasti mengeluarkan uang, membutuhkan adanya dana buat gor dan sebagainya. Alokasi-alokasi tersebut harus dilihat dan juga dicapai gitu dan juga ditransparansikan transparansi mungkin untuk apa untuk laporan keuangan rutin nantinya gitu teman-teman. Mungkin itu sih buat rubrik laporan nih teman-teman. Boleh di express saudara teman. Oke, baik. Selanjutnya adalah rubrik dari proker digital. Nah, rubrik dari proker digital ini baru gitu di kabinet sekarang. Kabinet-kabinet sebelumnya tuh belum ada rubrik proker digital dan disatukan dengan rubrik non-eventual gitu. Kenapa pada akhirnya rubrik proker digital ini diadakan gitu? Karena dari indikator-indikator seperti program kerja yang disebarkan melalui media digital itu banyak perbedaannya gitu dengan proker-proker seperti eventual dan non-eventual. Nah, untuk penilaiannya sendiri sama gitu, terdapat 4 tahap penilaian. Yang pertama, rancangan proker. Di sini kita menilai kejelasan rencana konten atau content plan yang dibuat sebelum dieksekusi nantinya. Lalu juga pemilihan platform yang tepat sesuai dengan tujuan atau sasaran dari program kerjanya. Kemudian delegasi alur kerja seperti pemetaan penanggung jawab ataupun orang-orang yang akan menghandle dari proker digital itu sendiri. Nah, kemudian target jangkauan digitalnya, apakah jelas atau tidak dari rancangan prokernya. Nah, ini juga melihat dari tujuan proker di rancangan proker yang sebelumnya kita sahkan. Nah, kemudian di pelaksanaan kita menilai riset konten seperti referensi-referensi konten, contohnya tuh seperti di feeds ataupun referensi konten yang lain gitu. Kemudian kesiapan aset digital, apakah disiapkan dengan baik, apakah diatur dengan baik aset digital itu. Contohnya tuh seperti tema ataupun color palette, desain grafis dan bahan-bahan untuk dieksekusi nantinya. Kemudian penggunaan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan dari prokernya sendiri. Kemudian pengunggahan yang terencana. Kayak misalkan kalau misal di digital itu udah direncanain kapan deadline-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di pelaksanaan ada menilai kualitas estetika dan fungsional konten. Lalu juga interaksi dengan audiens. Apakah pesan atau informasi yang disampaikan itu jelas dan audiens itu mengerti gitu. Kemudian ketepatan waktu unggah sesuai yang tadi direncanakan, contohnya tuh ada di deadline tertentu. Nah, apakah waktunya itu tepat ketika diunggah ataupun dieksekusi. Nah, kemudian kemampuan menangani masalah teknis digital gitu. Contohnya misal ada typo yang terlanjur di-upload gitu, apakah langsung ditangani dengan baik ataupun lama gitu ditanganinya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pasca pelaksanaan. Di sini menilai analisis performa konten.
karena kebanyakan proker digital itu seperti non eventual gitu. Jadi gak cuma sekali aja. Nah, di sini juga mengecek gitu analisa format kontennya, evaluasi konten dan kesesuaian anggaran. Jadi contohnya tuh kayak misal sebelumnya ada kesalahan atau kurang pas di warna ataupun di informasi. Nah, selanjutnya tuh akan diperbaiki gitu secara konsisten. Nah, kemudian kesesuaian anggaran ini seperti yang sudah direncanakan di awal sebelumnya di RAPBO jika ada. Tapi kebanyakan dari proker digital ini tuh tidak memiliki anggaran. Tapi kita juga melihat apakah di rancangan itu tidak memiliki anggaran dan di akhirnya juga tidak memiliki atau pada akhirnya terdapat anggaran tertentu. Nah, selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh Megaskia. Nah, oke, ini juga buat catatan ya teman-teman. Yang tadi ya, setiap kategori itu punya 4 tahapan. Di tahapan rancangan, pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Nah, untuk predikat nilainya itu dari 0 sampai 100 dan detailnya itu dari A sampai D. Ya. Nah, jadi per kategori, kayak contohnya itu keefektifan rapat itu ada indikatornya dari 1 sampai 4. Jadi misal 1 tidak apa namanya tidak efektif, 2 cukup efektif, 3 efektif, 4 sangat efektif, kurang lebihnya kayak gitu ya buat gambaran aja. Nah, setiap satu kategori itu ada indikator-indikatornya 1 sampai 4. Nah, di setiap itu tuh dibagi gitu loh ke 4 rancangan pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Nanti nilainya itu di akhir ada dari 0 sampai 100 gitu. Terus untuk nilainya nanti kalian bisa lihat kalau lagi mumas, nanti ada pertanggungjawabannya. Terus tujuan dari rubrik itu apa sih? Itu bukan untuk mencari kesalahan. Ingat ya, kita komisi tidak mencari kesalahan, tapi buat mengukur keefektifan suatu proker gitu. Biar apa? Biar nantinya ketika next kabinet ataupun periode selanjutnya gitu ya, dari proker itu bisa dilihat gitu, kira-kira ini perbaikannya perlu di mana aja deh, ataupun kayak ini proker kayaknya perlu dilanjutin atau enggak ya, ataupun konsepnya kayaknya yang proker tahun lalu perlu diubah deh karena ada evaluasi dan juga rekomendasi dari rubrik itu dan juga dari nilainya misal kurang gitu. Jadi begitu ya teman-teman. Kita tidak mencari masalah, kita cuma mau lihat, mengukur gitu ya, seberapa suksesnya, efektifnya suatu proker begitu. Dan terima kasih. Kok komisi? Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kita sudah melaksanakan sosialisasinya ya teman-teman. Selanjutnya dari teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand aja ya. Kita sangat terbuka dan sangat mau ditanya. Barangkali dari teman-teman ada yang masih bingung, penasaran gitu. Boleh langsung raise hand aja. Kalau enggak di chat juga boleh. Oh iya. Terus tambahan juga ya dari indikator-indikator buat kita dinilai itu kita udah nyiapin rumusnya gitu di Excel. Jadi kita nggak akan lagi kekeliruan dalam menghitung nilai tersebut. Seperti itu. Yap, jadi kita nilainya di Oke, dari Kang Aldi Rihadatul, silakan. Mau lihat slide yang awal just kita dijelasin dong. Bukan, kayaknya slide 2 deh. Apa slide berapa? Pokoknya menjelaskan. Bukan.
entahlah itu di slide berapa, pokoknya menjelaskan bahwa kayaknya slide 4 deh, coba mulai dulu. Gue agak lupa nih mau nanya slide yang berapa. Sebentar ya. Oke. Yang ini. Ini bukan. Enggak, pokoknya yang penilaian terkait apa tadi, Oh. kesesuaian. Nah, ini bukan. Ini. Bukan, pokoknya ada tadi Zaskia sebutin ketika rondonnya tepat. Yang ini. Iya mungkin. Nah, pokoknya tadi ada penjelasan dari Zaskia kalau rondonnya nggak tepat, itu akan mempengaruhi penilaian. Kemudian dari kesesuaian kita dalam merancang atau mengeksekusi acaranya ketika di hari H. Nah, iya itu, betul. Jadi, apa ya, kiranya ini saling berhubungan ya, dari kedisiplinan waktu rundown dengan problem solving ketika ada masalah di lapangan. Itu kan ketika ada problem solving pun kiranya pasti membuat rundown jadi agak cukup molor ya. Sepengalaman saya di eksekutif kan kayak gitu. Apakah dari problem solving yang sudah dilakukan tuh bisa menambah kiranya untuk di bagian penilaian kedisiplinan waktu di rundown? Gitu aja sih dari saya. Terima kasih. Ya, jadi ketika kita menilai juga ada kolom buat keterangan di situ ya. Jadi kita kalau nilai itu ada keterangannya gitu. Jadi tidak asal nilai juga ketika nanti pertanggungjawaban bisa diminta juga keterangannya di situ. Dan apakah bakal ngaruh gitu ya penilaian problem solving? Iya ngaruh. Tapi untuk rundown sendiri kita balik lagi ya melihat yang sebagaimana di lapangannya aja sih. Gitu. Tapi apakah ngaruh nanti dari nilai problem solvingnya? Tergantung seberapa jauh perbedaan kemolorannya itu sih. Bisa dimengerti nggak kira-kira? Nah, ada tambahan nih dari Gusti nih. Sorry. Ya, masih. Halo, Asep, Adila. Saya izin masuk ya, teman rekan dengar. Ya, maksudnya kayak akhirnya gitu, kita ada beberapa yang bisa kita nilai ya betul. Terkait soal yang tadi Aldila pertanyakan adalah kesesuaian ronton dan sebagainya. Nah, hal itu memang kita nilai dan sebagainya betul yang tadi sudah saya jelaskan. Dan akhirnya kita juga bakal menilai tidak hanya dari segi rundown ketepatan waktu dan sebagainya. Pun kita juga menilai problem solving dan sebagainya ketika rundown berubah seperti apa akhirnya ketika rundown akhirnya efektif atau tidak itu juga kita nilai akhirnya teman-teman. Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang sedetail itu tidak mungkin kita lewatkan akhirnya karena hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang penting. Ya, tidak semuanya bakal tahu kan akhirnya. Yang sepengalaman kita di tahun kemarin atau kemarin pun kemarin akhirnya di Pro bahwasanya rundown itu tidak bisa top rundown segitu, nggak ada perubahan, nggak ada apapun, nggak mungkin kan akhirnya. Pasti selalu ada perubahan, pasti selalu ada problem solving, pasti ada selalu ada tambahan-tambahan hal-hal yang lain yang harus kita pertimbangkan dan yang harus bergerak cepat. Nah, hal-hal tersebut juga akhirnya kita nilai. Karena kalau akhirnya kita ngetok eh, apa ya rundown dari segi rangka apa ya perencanaan aja ketika perencanaan sampai nanti ketika pelaksanaan ketika ada problem solving kita nggak nilai ini ada ini nggak bakal seperti itu. Akhirnya ketika adanya problem solving seperti apa itu juga masuk ke penilaian kita mungkin seperti itu akan sejiwa setanah air. Oke. Terjawab banget. Makasih Gusti, Kelabang. Oke, selanjutnya dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyain, boleh banget ya. Kita buka sampai puas deh, enggak tadi. Sampai lebih 5 deh. Kalau misalnya banyak, kalau tidak banyak kita cepat. Bagaimana teman-teman? Apa itu yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin dari teman-teman 25 yang baru penasaran gitu. Kita tunggu ya.
Ya, baik teman-teman, apakah masih ada? Kita tunggu sampai 50 deh. Ya, santai aja. Halo, Maaf, tadi tidak terduga. Ya, sudah 12.50 teman-teman. Ada yang mau nanya nggak nih? Ayo dong, tanya kita dong. Oke, mungkin kalau begitu saya anggap rekan-rekan semua sudah memahami apa yang sudah kami sampaikan gitu ya. Dan dari sini sendiri saya harap teman-teman jadi paham gitu ya apa aja yang kita nilai selama ini dan kenapa kita menilai. Backgroundnya gimana. Jadi nggak penasaran lagi gitu ya. Dan mungkin ada serius nih dari yang mau nanya lagi nih sebelum aku tutup. Serius nih nggak ada yang mau nanya. Apa ini? Gusti apa kabar? Kata Kang Dena. Gusti sedang lagi. Itu pertanyaannya. Bagaimana kabarnya orang Gusti? makasih ya, makasih duluan kita kali. Ya, terima kasih. Oke, dari Ibnati Alilatul Bariza mengangkat tangan. Dipersilakan. Buat PPT-nya masih bisa dibuka nggak? Bisa, sebentar ya. Ping. Mau dibuka yang mana, Bu? Belum, Kak. Nah, silakan. Yang proker digital. Broker digital. Silakan, Teh Farah. Silakan, Teh. Mau nanya apa? Ini sih mau nanya aja tadi kan Teh Farah sempat nyebutin ya buat proker digital itu dinilai ke estetikannya gitu ya, kayak color palette gitu-gitu. Cuma mau mastiin aja sih Kak. Iya, contohnya tuh kayak apakah desainnya tuh apa sih namanya informatif sesuai dengan apa yang mau disampaikan, terus juga sesuai dengan temanya itu sendiri. Terus juga di sini kayak kesesuaian antara apa sih ini tulisan dengan misal contohnya tuh tulisan dan warna nabrak kayak gitu. Nah, itu kan juga ngaruh ke penyampaian informasi. Nah, apakah jadi si desainnya itu bisa menyampaikan si informasinya apa enggak, jelas apa enggak gitu dari si desainnya itu sendiri. Terus kalau color palette itu kan opsional ya. Jadi itu kayak contoh kecilnya gitu. Contoh kecilnya tuh ada color palette yang disediakan. Kalau misal dari si brokernya sendiri udah ada kayak kasarannya, udah ada kayak kayaknya kayak template gitulah, kayak template-nya. Jadi tinggal ubah-ubah teks. Nah, itu juga bisa gitu. Paling kalau misal si desainnya itu nggak berubah-ubah. Bagaimana Teh Ibnati? Apa kata jawab? Oke, cukup terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Isna. Selanjutnya dari teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? 2 menit lagi. 7.55 saya tutup beneran. Nah, nggak ada nih. Yang kita sambil slide-slide kali ya. Barangkali ada yang mau nanya. Dena mau nanya gak Dena? Acak.
Udah ada nih. Oke, 1 menit lagi rekan-rekan. 1 menit terakhir. Udah nggak ada nih. Beneran nggak ada nih. Nah, udah 13.55 teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan juga menyimak dengan baik gitu ya buat sosialisasi rubrik penilaian HIMA PSTI ini. Saya ucapkan terima kasih banyak gitu ya. Dan juga buat teman-teman yang hadir di sini gitu bisa sampaikan juga ke teman-teman yang nggak hadir biar informasi ini tidak stop di sini aja gitu. Dan ya, barangkali kalau teman-teman masih mungkin bertanya-tanya, bingung, penasaran gitu ya, bisa mungkin chat aja salah satu kakak kita, ada Kang Gusti. Kang Gusti boleh. Ya, ke Kang Gusti aja. Atau ke Teh Farah, saya juga boleh, tapi ke Kang Gusti aja. Nah, selanjutnya itu saya akan dokumentasi, teman-teman. Aku mau konsul sama Kang Gusti, kata Kang Dena. Boleh. Boleh. Kita dukung dulu teman-teman. Jadi ayo on cam. Teman-teman. Mari on cam bersama. Wah, itu ada artefak. Coba. Ada Kang Daniel. Ada siapa itu? Oh, Berdosa, artefak. No. Tidak boleh berkata kasar. Forum ini suci. Oke. Ditunggu ya teman-teman. Gusti ditunggu di kantin luar, Gusti. Sekarang juga. Bagus. Sahabat banget, Gus. Oke, teman-teman. Ayo, ada yang mau on cam lagi nggak? Ayo, on. Iya. Gusti ditunggu di kantin luar sekarang juga. Ganti dong dulu dong. Nih. Ganti berdua. Oke, ayo ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian untuk on cam. Ayo, nggak ada lagi nih yang mau on cam nih. Ya udah, mari kita foto aja. Oke. Bentar. Oke. Ayo, diajak yang lain. Nah, siapa itu? Oh, ada Burhan. Mari kita foto ya. ini kayak anak. Oke, kita formal dulu. 1, 2, udah kan ya? Udah. Oke. Tifa legislativa teman-teman, kayak gini. Tifa legislativa. Oke, ayo Kang Dena. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sekarang boleh leave. Terima kasih banyak. Sama-sama Teh Jaski. Ya, terima kasih Burhan. Sama-sama. Terima kasih Dena, terima kasih Novi, terima kasih Auru, terima kasih Fari Bintang, terima kasih Naisila, terima kasih Keisha, terima kasih Altari, terima kasih Anggita, terima kasih Muhammad Fauzi, terima kasih Novela Andauri, terima kasih Zara Apriani Sanjaya, terima kasih Nadia Azara, terima kasih Aldi Alfiansyah, terima kasih Ibnati Alilatul Bariza. Oh ya, terima kasih Herwin MR Sitorus, terima kasih Keisharanya. Ayo semuanya, terima kasih Rizky Habibi. Terus siapa lagi yang belum diabsen? Terima kasih Nandini Ananda Shiva. Sebut aku, terima kasih Dina Maulana. Terima kasih Burhanuddin. Absen. Adik Ya. Itu misalnya kamu sebut namanya. Siapa yang mau absen? Udah ya, kita matiin aja ya. Bye. Mana caranya? Oke, terima kasih semuanya. Boleh live ya. Mandi Gusti belum mandi. Oh, nggak bisa. Ayo, ini nih. Oke, boleh live ya teman-teman. Gimana cara stop record? Langsung dimatiin. Oh, bye-bye.